tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kata tanya itu dalam bahasa Indonesia itu lebih kurang ada 9. Jadi 9, yang pertama yaitu kata tanya apa, kedua siapa, ketiga mengapa, keempat bagaimana, kelima kapan, keenam di mana, ketujuh kemana, ke-8 dari mana, dan ke-9 berapa. Jadi lebih kurang ada 9 kata tanya yang harus kita pelajari hari ini. Nah, dalam penulisan kalimat tanya, sekali lagi kakak ulangi, ingat di awal kalimat itu selalu dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar, baru di akhir kalimat tanya itu dikasih tanda tanya. Kan tanda tanya itu seperti ini adik-adik. Nah, ini tanda tanya. Oke, kita mulai saja dari yang pertama itu kata tanya apa. Nah, yang pertama itu kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau barang. Contoh, apa yang digunakan untuk mencangkul, berarti kalimat ini menanyakan barang ini. Nah, barang apa untuk mencangkul. Nah, jadi dalam membuat kalimat tanya, sekali lagi kakak tekankan, perhatikan awal kalimatnya huruf besar dan diakhiri dengan tanda tanya. Jadi ini untuk contoh kalimat tanya apa dan penulisannya. Dan makna kalimat itu adalah menanyakan hal atau barang. Nah, yang B yaitu kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku, atau makna kalimatnya itu tentang menanyakan orang atau pelaku. Contoh, siapa yang menanam padi di sawah? Jadi ini awal kalimatnya, jangan lupa huruf besar. Menanam ini terakhir ini kata tanya. Jadi menanyakan tentang orang. Jadi banyak contoh lain, misalnya siapa yang makan kue ini. Nah, boleh saja contoh huruf awal kalimatnya huruf besar. Siapa makan kue, salah kakak, makan kue ini. Nah, di akhir kalimatnya dikasih tanda tanya. Banyak. Jadi ingat, yang jelas ada kata siapanya ini untuk menanyakan orang atau pelakunya. Nah, contoh lain lagi, misalnya kalimat tanya siapa itu yang bisa kalian buat. Nah, siapa nama kamu? Nah, kasih tanda tanya di sini. Nah, itu dia contoh. Yang B yaitu untuk kata tanya siapa. Nah, kemudian yang C, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab. Nah, contoh, mengapa tanaman harus dipupuk? Nah, awal kalimat sekali lagi katakan dan akhir kalimatnya dikasih tanda ini.
Nah, mengapa tanaman harus dipupuk? Ini menanyakan tentang sebab. Contoh lain misalnya, awal kalimat huruf besar, jangan lupa. Mengapa kamu menangis? Kasih tanda tanya. Banyak sekali contoh lain misalnya, mengapa kasih tanda tanya. Nah, itu dia contoh untuk kata tanya mengapa. Nah, yang D, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Nah, contoh, bagaimana kondisi tanaman padi jika musim kemarau? Ini awal kalimat, jangan lupa, dan dikasih tanda tanya. Contoh lain misalnya, bagaimana kamu pergi ke sana? Kasih tanda tanya. Jadi bagaimana kamu pergi ke sana, awal kalimat huruf besar. Contoh lain misalnya, bagaimana air itu tumpah? Kasih tanda tanya. Nah, itu contoh untuk yang D, yaitu kata tanya bagaimana. E, kata tanya kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan saat yang tepat untuk menanam padi? Nah, huruf depannya kapital, akhirnya tanda tanya. Contoh lain misalnya, kapan kamu ujian? Kasih tanda tanya. Nah, huruf besar, tanda tanya. Contoh lain misalnya, ini salah. Nah, kasih tanda tanya. Awal kalimat huruf besar. Kapan ayahmu pulang kerja? Ini contoh untuk kata tanya kapan. Nah, yang selanjutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat keberadaan seseorang, atau yang jelas tempat keberadaan. Contoh, di mana hasil panen disimpan? Jangan lupa awal kalimat huruf besar dan diakhiri dengan tanda tanya. Contoh lain misalnya, nah, kata tanya jangan lupa, ini kata tanya dan awal kalimat. Contoh lain,
kata tanya. Nah, jadi ini huruf depannya dan kata tanyanya. Sorry, ini kata tanyanya terlalu kakak kasih karena sempit. Nah, kemudian contoh lain. Nah, ini dia huruf besar tanda tanya. Jadi ini contoh untuk kata tanya di mana. Kemudian kata tanya kemana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan tempat tujuan. Contoh, kemana petani menjual panen? Huruf depannya huruf besar tanda tanya. Nah, contoh lain misalnya, kemana kamu beli kue itu? Nah, itu contohnya awal kalimat nih. Kemudian contoh lainnya misalnya, kemana ibu pergi membeli sayur misalnya. Nah, tanda tanya. Itu dia untuk kata tanya kemana. Nah, kemudian kata tanya selanjutnya adalah dari mana. Ini digunakan untuk menanyakan tempat asal. Contoh, dari mana petani mendapat pupuk? Nah, ini awal kalimat huruf besar kasih tanda tanya. Contohnya yang lain, kamu mendapatkan kertas itu misalnya. Kertas itu, nah, kata tanya. Ini contoh awal kalimat. Kemudian contoh lain misalnya, dari mana kamu Nah, dari mana kamu berasal? Nah, itu dia contohnya. Nah, itulah contoh dari kata tanya dari mana. Nah, kemudian kata tanya selanjutnya adalah kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa ton hasil panen padi tahun ini? Awal kalimatnya huruf besar dan kata tanya. Contoh lain lagi, misalnya berapa Nah, kasih tanda tanya. Awal kalimatnya huruf besar. Misalnya,
kasih tanda tanya. Kamu beli berapa pena itu? Misalnya, lagi contoh. Nah, ini dia. Oh sorry, ini awal kalimat huruf besar. Ini huruf besar, ini huruf besar juga. Nah, demikianlah contoh materi kita tentang kalimatannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng,